kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, apa yang paling dicermati oleh para pemilih ketika ada pasangan? Karena mengingat pasangan ini kan masih terjadi utak-utik pasangan capres dan cawapres terkait dengan elektabilitas juga. Seperti tadi saya katakan, betul, sekarang fokusnya di capres ya. Tapi karena capres ini jaraknya, marginnya tipis, ini akan dicermati oleh partai politik dan para pemilih. Nah, bagi seorang capres, saya ingin jawab pertanyaan Sarah tadi, menarik ya, bagi pemilih ya, bukan bagi partai politik. Tadi Bang Doli pertimbangan partai, bagi pemilih melihat dari sisi cawapres. Setiap para pemilih, basisnya Ganjar, basisnya Prabowo, basisnya Anies, punya preferensi pasti menginginkan. Nah, kalau kita bicara Ganjar misalnya, Ganjar ada dua pilihan, sama dengan Prabowo. Apakah dia memaksimalkan basis dia yang dia belum maksimal? Misalnya dia di Jawa Tengah baru 70%, kan bisa 90%. Di Jawa Timur baru 30%, tapi kan bisa seperti Jokowi 60% misalnya. Nah, sehingga dia harus cari cawapres yang sebangun di basis Jokowi. Yang dia cari adalah orang yang merepresentasikan Jokowi. Begitu juga dengan Pak Prabowo, sudah punya basis, tapi juga ingin mengambil basis Jokowi. Tingkat kepuasan Pak Jokowi yang 70-80% cukup tinggi itu dicari di mana? Nah, carilah basis Jokowi, karena itu cawapresnya adalah merepresentasikan Jokowi. Tapi ada pilihan kedua bagi Ganjar, apakah dia akan mencari basis di luar yang dia masih lemah? Misalnya Banten kah, sebagian Sumatera, atau basisnya Prabowo Sandi di 2019 yang lalu. Maka dia perlu mencari wakil yang berusaha untuk memecah basis lawan. Tapi apakah itu belum tentu. Nah, menurut saya itu pilihan. Silakan bagi Ganjar mau milih yang mana. Apakah dia akan memaksimalkan basis Jokowi yang masih separuh pemilih Jokowi belum memilih Ganjar, dia harus cari orang yang merepresentasikan Jokowi, pemilih dia akan semakin solid, setuju, dan bisa maksimalkan. Atau mencoba basis di luarnya. Pak Prabowo kan sudah punya basis, kebalikannya Ganjar. Yang perlu dicari Prabowo adalah basis yang di luar basis Pak Prabowo di 2019 yang lalu. Karena ada kedekatan dengan Pak Jokowi, ya sebenarnya Prabowo dan Ganjar ini berebut basis Jokowi sebenarnya, Sera, kalau saya baca. Kalau mau tepat mengambil, Ganjar belum maksimal mengambil sana, lebih mudah mengambilnya karena dia mengambil ceruk Jokowi juga. Prabowo bisa melebar mengambil ke sana. Itu dari sisi pemilih. Tinggal di mana, dan namanya kita sudah tahu. Kalau misalnya Ganjar, kalau dia ingin memaksimalkan orang seperti Erick Thohir yang representasikan dekat dengan Jokowi, jadi pertimbangan, termasuk mungkin Kofifa, Pak Mahfud. Tapi kalau ingin mencoba di luar basis Jokowi atau yang berseberangan 2019, ada nama Sandiaga Uno. Tinggal kalkulasinya mana yang lebih menguntungkan. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo misalnya, apakah tadi pertanyaan Tessa ya yang di awal, Ridwan Kamil dan Erlangga. Gimana dengan Pak Prabowo? Kalau Ganjar tadi sudah terjawab, tapi sore ini kita akan fokus coba dengan menjawab pertanyaan Prabowo tetap capres, siapa cawapresnya gitu ya. Sebelum kita bedah, kita harus simak dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sebelum kita menuju ke Mas Hanta Yuda, saya ingin juga menuju terlebih dahulu Mas Hanta ke Bang Doli. Bang Doli, kalau di Golkar itu kan memang sudah harga mati bahwa Pak Erlangga Hartarto sesuai dengan hasil kesepakatan Munas adalah calon presiden. Tapi kalau seandainya nanti ternyata Prabowo Subianto meminta salah satu calon itu adalah ataupun calon yang diusung untuk mendampingi Pak Prabowo adalah dari Golkar, apakah Golkar akan sah-sah saja Pak Erlangga menjadi cawapres atau mungkin nanti akan berubah petanya? Munasnya mungkin hasilnya disampingkan dulu karena melihat elektabilitas Ridwan Kamil mungkin lebih tinggi. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk urusan Pilpres itu kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Pak Erlangga. Jadi kalau ditanya per hari ini bagaimana sikap Golkar itu bahwa Golkar sudah memutuskan calon presidennya adalah Erlangga Hartarto. Nah, menuju pada keputusan akhir tentang Pilpres, ya, apakah itu di Golkar, kemudian nanti juga apakah juga akan dibicarakan di tingkat koalisi, apakah nanti tetap di koalisi Indonesia Bersatu, apakah juga akan bertambah pada bukti yang lain, ya itu sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Erlangga Hartarto untuk mengambil keputusan, ya. Keputusannya apa itu nanti tergantung sekali dengan dinamika yang tentu akan dicermati, akan menjadi pertimbangan oleh Pak Erlangga Hartarto sendiri, kira-kira begitu.
Ke Mas Hanta. Mas Hanta, tapi paling tidak begini Mas Hanta, kalau kita melihat dari sosok Prabowo Subianto, artinya siapa cawapres yang paling tepat mendampingi Prabowo Subianto? Saya kira tidak langsung ke nama ya. Paling penting itu Pak Prabowo kan pengen menang. Saya punya analisa beberapa. Satu, berbeda dengan kalau kita bicara Ganjar dan Anies. Hari ini Prabowo. Pak Prabowo itu basisnya sudah terbelah dengan Anies Baswedan. Satu. Sisi yang lain, Prabowo itu punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Basis Jokowi menjadi tempat potensial yang harus disasar oleh Prabowo. Sementara basis Jokowi belum sepenuhnya ke Ganjar Pranowo. Jadi prioritas bagi Prabowo adalah bukan mengambil basis dia lagi, karena basis dia sudah stabil. Sudah stabil perolehan Pak Prabowo itu pemilih lamanya sudah di sana. Yang di Anies nggak mungkin lagi diambil, berat untuk diambil. Kecuali Anies nggak maju. Nah, karena itu basis Prabowo, ada pemilih Jokowi yang tidak memilih Ganjar. Nah, disitulah yang harus dicari oleh Prabowo. Saya kira untuk menjadi faktor kemenangan bagi Prabowo harus menyasar itu. Itu satu. Yang kedua, dari sisi kewilayahan, cawapres yang harus melengkapi Pak, berarti tadi basis Jokowi yang cawapresnya Pak Prabowo harus cari di sana. Yang kedua, cawapres yang wilayahnya bukan wilayah Pak Jokowi lagi, wilayah Prabowo lagi. Misalnya, Jawa Barat itu basisnya Prabowo, meskipun mulai terbelah dengan Anies. Jakarta juga lumayan. Banten beliau kuat. Jadi wakilnya bukan kuat Banten di Jabar menurut saya. Betul, dalam konteks ini Ridwan Kamil lebih tinggi daripada Erlangga. Tapi bagi Prabowo, menurut saya ya, tidak butuh Ridwan Kamil. Karena variabel capres lebih penting bagi cawapres kalau dibandingkan bagi seorang pemilih. Sementara Prabowo sudah kuat di wilayah Jawa Barat. Tidak membutuhkan figur Ridwan Kamil yang berbasis di Jawa Barat. Lebih membutuhkan Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Sumatera atau Indonesia Timur yang basis Jokowi. Itu yang kedua dari sisi kekuatan geografis yang harus dipertimbangkan Prabowo cawapres cari dari sana. Yang ketiga, kalau Ganjar butuh nasionalis religius, Prabowo tidak begitu. Karena basis religius Prabowo di 2019 itu kan memang main di kanan spektrum ideologinya. Basis muslimnya relatif kuat Islamisnya. Karena itu dibutuhkan, mungkin kalau kita ingin masuk ke wilayah sana, lebih dalam lagi Prabowo. Yang punya ikatan, jejaring dengan NU. Itu bisa dipertimbangkan jika Pak Prabowo menang. Ini sekaligus masukan ke Pak Doli nih, kalau Pak Doli gabung ke Pak Prabowo ya, kita nggak tahu dinamika ke depan. Nah, variabel 3 ini, menurut saya penting bagi Prabowo untuk memenangkan di fase winning the election, untuk memenangkan pertarungan. Cari cawapres yang basis Jokowi, yang kedua non-basis Prabowo di wilayah geografis selain dia kuat di 2019, dan ketiga tadi itu ada keikatan dengan NU. Tidak harus orang NU, tapi basis NU dia punya basis di sana. Jadi variabel elektabilitas saya kira akan menjadi variabel penting cawapres siapapun, apalagi Pak Prabowo. Yang kedua, variabel akseptabilitas si cawapres, Tisa. Akseptabilitas tingkat penerimaan kepada si capresnya, Prabowo dalam hal ini, penerimaan partai-partai koalisi seperti Pak Doli katakan tadi, dan penerimaan akseptabilitas terhadap kingmaker. Apakah Pak Jokowi misalnya menjadi bagian dari Pak Prabowo. Satu lagi ya, topangan logistik. Nah, kalau ada cawapres punya kekuatan itu, dia akan menjadi cawapres primadona. Dengan komposisi yang saya sampaikan, orang seperti Sandi tidak dibutuhkan oleh Prabowo. Karena itulah Sandi memilih tepat juga keluar dari Gerindra, bukan ingin menjadi wakil Prabowo, tapi berusaha untuk menjadi cawapres yang lain. Nah, ini yang saya kira menjadi dinamika yang cukup kencang setelah ini adalah penentuan cawapres. Tapi, Tisa, sekarang ini fokus saja ke capres dulu. Anies kan bisa capres, cawapresnya belum sampai sekarang. Ganjar juga sudah capres, cawapresnya belum. Nah, saya kira pertemuan hari ini yang kita lihat dengan PAN, Pak Prabowo kemarin beberapa hari yang lalu, kemudian dengan Golkar, hari ini dengan tadi malam KIB ya, hari ini dengan Caimin, saya kira koalisi ini atau koalisi kebangsaan atau istilahnya koalisi baru gabungan Kebangkitan Indonesia Raya dan KIB ini bergabung, fokus satu saja saya kira, menentukan capres. Dan kalau bisa capres tidak sulit untuk memprediksinya, yaitu yang memiliki elektabilitas. Karena pusaran elektabilitas ternyata menjadi variabel yang paling determinan menentukan siapa capres di tiap poros. Ada Ganjar, ada Anies, jawabannya di sini sudah sangat jelas, yaitu Prabowo Subianto akan menjadi capres poros ketiga kalau kejadian. Tinggal nanti menentukan cawapresnya di 3 poros ini. Oke, sepakat harus tentukan capresnya dulu. Tapi cawapres ini juga sangat penting sekali karena berkaitan dengan suasana kebatinan nanti para pemilih, begitu ya, Mas Hanta Yuda. Ya. Nah, kalau dari kriteria Mas Hanta Yuda sebutkan tadi, kalau saya melihat dengan hasil survei yang dirilis oleh Poltreking hari ini, dari nama-nama itu ada misalkan Mahfud MD 7,8%, Kofifa Indar Parawansa 6,8%, Muhaimin Iskandar 3,0
begitu elektabilitasnya. Misalkan kita mengkerucut harus ada kaitannya dengan NU atau mungkin punya kedekatan dengan NU. Di mana sih ataupun siapa sih di antara 3 nama itu memungkinkan? Kalau mungkin udah Sandiaga Uno udah kita skip dulu karena pasti sudah bergabung, sudah keluar dari Gerindra, maksudnya demikian. Ya, itulah dilemanya. Ada satu sisi ketertarikan atau ketersambungan dengan NU, tapi ada faktor atau variabel elektabilitas. Kita bisa cawapres misalnya dari sisi partai. Yang punya boarding pass yang paling berhak itu kan Pak Erlangga sekarang. Setelah PDIP, Gerindra, PDIP udah capres, Gerindra cawapres, yang punya kursi ketiga kan di DPR itu Golkar. Pak Erlangga yang paling berhak. Kemudian Caimin, karena Nasdem sudah Anies. Golkar dan PKB itu partai yang paling banyak kursinya setelah para capres. Mereka paling berhak secara kursi. Tapi bukan ini yang dibutuhkan oleh Ganjar, oleh Prabowo, oleh Anies. Yang dibutuhkan topokan elektabilitas. Ini tantangannya. Meskipun mereka merepresentasikan dari sisi partai. Nah, pertanyaan saat ini bagus juga soal NU. Bukan sekedar NU juga. Kalau mengejar-ngejar misalnya ada nama Bu Kofifa, betul tadi jadi alternatif. Tapi Bu Kofifa juga elektabilitas sudah dipertimbangkan pertumbuhannya seperti apa. Betul punya ketersambungan bagian dari NU dalam persepsi publik. Jadi saya kira harus ada titik temu yang memiliki potensi elektabilitas masih 9 sampai 10 bulan. Apakah ada pertumbuhan orang-orang seperti Pak Mahfud MD, kemudian Ibu Kofifa, atau siapa yang punya keterkaitan dengan NU, itu mesti punya waktu. Kita bisa menyimpulkan sekarang. Meskipun sudah bergerak banyak seperti Caimin ya, elektabilitas tidak terlalu tinggi. Nah, ini satu sisi. Sisi yang lain ada elektabilitas yang meskipun tidak tinggi banget, tapi 2 digit di survei kita bisa dibandingkan juga dengan bulan-bulan sebelumnya yang 3 besar itu, top 3 itu, yang disebutkan Pak Jokowi namanya. Yaitu Erik, Sandi, dan Ridwan Kamil. Nah, persoalannya mereka ini apakah punya boarding pass yang kuat untuk menawarkan itu titik temunya. Tapi yang dilakukan misalnya Sandi dan Erik saja, ini kan berusaha punya bagian dari kelompok religius, tapi ketersambung. Kenapa Sandi memilih P3? Karena P3 adalah partainya basis NU, ingin disambungkan bagian dari NU. Pak Erick Thohir, kita tahu Erick Thohir juga sangat dekat dengan struktur NU, sudah menjadi bagian Banser, dan upayanya juga untuk mengirimkan persepsi bahwa Erick Thohir juga NU, punya basis di NU. Kemudian Sandi ingin membangun itu. Nah, saya kira ini yang menjadi PR bagi Pak Prabowo adalah mencari calon wakil presiden punya elektabilitas itu nomor 1, paling determinan menurut saya variabelnya. Kedua, dia diterima oleh partai-partai, kata Bang Doli tadi. Oleh kingmaker, itu penting juga akseptabilitas. Oleh si capresnya, dia bawa logistik juga, oke, itu plusnya. Kalau bisa dia didukung oleh NU. Paling penting itu didukung oleh basis pemilih NU. Basis pemilih baik kultural maupun struktural. Ini yang tidak bisa dipisahkan tentunya dari dinamika politik elektoral kita. Kita ke Bang Doli. Bang Doli, sebenarnya kalau menentukan koalisi dengan partai-partai tertentu, artinya yang menjadi fokus utama dari Golkar sendiri apa? Apakah satu visi dan misi bahwa yakin capres ini dari Golkar yaitu Erlangga Hartarto, atau ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan juga? Iya, tentu banyak sekali faktor yang jadi pertimbangan. Yang pertama adalah secara normatif saya kira ini juga harus berlaku buat partai politik yang lain atau dengan oleh kontestan yang lain, bahwa pertemuan atau terbentuknya koalisi-koalisi itu karena didasari adanya kesamaan keinginan untuk membawa negeri Indonesia ini tambah lebih baik. Ya. Bagaimana kita bisa ketemu, duduk bersama, merumuskan narasi besar atau konsepsi tentang Indonesia setidaknya 5 tahun ke depan, 2004-2029, apa yang mau diusung. Ada tentu hal-hal yang memang patut diteruskan, keberhasilan pembangunan sekarang, tentu ada juga yang harus disempurnakan. Saya kira kan begitu. Jadi intinya adalah kesamaan platform, kesamaan visi tentang atau berkomitmen untuk membangun bangsa atau membesarkan kepentingan bangsa dan negara kita. Itu yang paling penting menjadi dasar kami. Nah, yang kedua adalah tentu tadi bahwa kita semua tentu ingin menghadapi pemilu ini berkeinginan untuk menang, ya. Nah, bagaimana supaya komunikasi yang dibangun antar sesama partai politik itu bisa bersinergi untuk memenangkan pemilu, ya. Jadi setelah ada kesamaan visi dan misi, platform perjuangan, kemudian konsep negara,
tentu kita merumuskan bagaimana supaya konsep itu bisa dijalankan. Nah, untuk menjalankan itu adalah kalau kita memang memenangkan pertarungan di pemilu, kan kira-kira begitu. Jadi pertimbangan itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Nah, yang kedua tentu adalah bagaimana ada sharing kepentingan di antara partai-partai politik yang membangun koalisi itu. Bagaimana nanti kita bisa membagi kewenangan, ya, membagi porsi, membagi partisipasi dan seterusnya itu. Nah, itu saya kira juga akan menjadi dan sudah jadi akan jadi pembicaraan di dalam pembangunan koalisi gitu. Nah, itu juga tentu berlaku dengan partai-partai yang lain yang walaupun sekarang belum bergabung dalam koalisi kami gitu ya. Baik. Nah, yang terakhir tadi seperti yang saya katakan, kenapa tiba-tiba kemudian muncul ada koalisi besar gitu. Nah, kita menganggap bahwa kalau misalnya pembicaraan tentang masa depan Indonesia ini dibicarakan dari awal dan kemudian secara banyak potensi, ya, itu saya kira akan lebih baik. Dan yang kedua tentu kalau makin banyak isi koalisinya itu berpotensi juga untuk menang, kan kira-kira begitu. Jadi itulah beberapa pertimbangan yang selalu menjadi dasar Partai Golkar di dalam membangun komunikasi dan kemudian mengarah kepada pembangunan koalisi yang sekarang sedang sudah ada dan sedang kemudian dijajaki dengan partai-partai yang lain, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Doli Kurnia, terima kasih juga Mas Hanta Yuda. Mohon maaf waktu kita sudah habis, waktu kita sudah terbatas. Terima kasih Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami. Bang Doli juga terima kasih. Sebetulnya pemirsa kami juga sudah mengundang pihak dari Partai Gerindra untuk membicarakan mengenai isu yang kita bahas pada sore hari ini. Tapi sayang sekali yang bersangkutan saat ini masih menamai Prabowo Subianto bersama dengan Caimin dalam sebuah pertemuan di daerah Jakarta Selatan ataupun di Rumah Kertanegara.